Deo. Hai Gembala, karena apa sambutan ini menggelegar? Bagi Maharaja siapa sorak surgawi terdengar. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ikutilah hai Gembala, nyanyian surga yang merdu, mainkan suling dan rebana, dan bersyukur di hatimu. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ibadah Natal ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang berkenan menjadi manusia, lahir di Bethlehem. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Salam damai, salam damai. Salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Aku berdiri tidak jauh dari Maria dan Yusuf. Di antara domba-dombaku, menyaksikan bayi kudus terbaring di palungan. Di bawah langit cerah malam berbintang, tersirat rona wajahnya, begitu agung, sulit dilukis kata. Memancarkan sukacita, sekaligus menyimpan 1000 duka. Seolah sudah mengenal beratnya titian hidup yang akan diarunginya. Siapapun yang mendekat serasa disirnakan dosa-dosanya, lalu diusap lembut, penuh kedamaian. Ini bukan bayi menambah kasih, tapi dia gumpalan kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bergegas mendekap, tapi segera bersimpuh, bersujud, dan berdoa. Entah mengapa, aku bangga
jika boleh menjaga sepanjang malam, sekalipun tak ada yang meminta. Bajuku yang tebal kumal seolah berganti gagah megah bagai hulu balang raja. Andai saja aku bisa terbang dan bersanding di antara bintang-bintang, tentu akan kukabarkan pada dunia. Juru damai sudah lahir. Sambut dan datanglah. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Dari padang raya menuju palungannya yang rendah, kita pun turut bergegas ke sana. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Berita anugerah di hari Natal ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam, salam. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan yang kami kenal di dalam Kristus Yesus yang Maha Kudus, kami bersyukur ketika di hari Natal ini kami boleh kembali mendengarkan berita Natal yang pasti akan semakin memantapkan dan meneguhkan iman percaya kami bahwa kami telah memiliki Juru Selamat
di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Tuhan, kami mau belajar seperti para gembala yang menyimak dengan baik berita dari malaikat Tuhan pada malam Natal itu. Dan saat ini Tuhan, kami akan menyiapkan hati pikiran kami untuk sepenuhnya mendengarkan akan sabda Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari Natal ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam hatinya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Vaksin COVID-19 gratis. Kabar gembira saudara-saudara, di penghujung tahun 2020. Berita yang melegakan, berita yang memberi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena memberikan kepastian kita akan bisa hidup sehat dan tidak gugur karena COVID-19. Tentu saja Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Berita tentang vaksin COVID-19 gratis ini disambut antusias oleh masyarakat Indonesia. Begitu Presiden Joko Widodo memutuskan dan memberitakan bahwa vaksin virus COVID-19 gratis bagi seluruh masyarakat agar tidak ada alasan untuk tidak menerima vaksin COVID-19. Wow, saya menerima WA berkali-kali. Nampaknya semua orang ingin meneruskan kabar gembira ini. Nah, apakah saudara ikutan menjadi penerus kabar gembira itu? Nah, saudara-saudara, ketika ada kabar gembira, semua ingin meneruskan kabar gembira itu. Nah, kalau ada kabar gembira yang lebih memberikan jaminan keselamatan, bukan hanya terhadap COVID-19, tetapi selamat dari maut, selamat dari kebinasaan, spontankah saudara menjadi penerus berita ini? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lukas menuliskan bahwa kabar baik untuk keselamatan umat manusia di dunia pertama-tama disampaikan kepada para gembala. Begitu pentingkah para gembala itu, sehingga mereka yang menerima pertama kali kabar tentang lahirnya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu ke dunia. Saudara, para gembala yang dituliskan oleh Lukas di sini adalah justru orang-orang yang tidak punya status. Mereka adalah orang-orang yang kasar, tidak berpendidikan. Mereka menggembalakan kawanan ternaknya dan mereka harus mencari tempat-tempat padang rumput untuk makanan domba-dombanya. Itulah sebabnya hidup mereka berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Mereka seringkali tinggal di alam bebas, sehingga tentu saja mereka tidak mungkin untuk bisa beribadah. Oleh sebab itu mereka tidak mengerti tentang hukum Taurat, apalagi mentaatinya. Nah, orang-orang semacam ini dipandang sangat rendah oleh orang-orang Yahudi di sana. Perkataan-perkataan mereka tidak bisa dipercaya. Itulah sebabnya mereka tidak bisa menjadi saksi di pengadilan. Para gembala ini adalah sosok yang tidak masuk hitungan. Mereka sungguh-sungguh diabaikan, tidak dipedulikan. Namun saudara, ternyata justru kepada orang-orang seperti itulah kabar baik itu pertama kali disampaikan oleh malaikat Tuhan. Nah saudara, mendengar berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, ternyata sekalipun mereka tidak berpendidikan, sekalipun mereka tidak termasuk orang-orang Yahudi yang menanti-nantikan datangnya Mesias, tetapi mereka mempercayai apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, sehingga mereka itu dengan antusias berkata, mengajak satu dengan yang lain, mari kita segera ke Betlehem. Saudara, kabar baik dari malaikat Tuhan ternyata mendatangkan sukacita besar kepada para gembala itu. Dan kabar baik yang mendatangkan sukacita itu membuat mereka yang pertama-tama yaitu bersegera. Mereka tidak menunda-nunda. Mereka justru cepat-cepat melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat. Mereka berkata, mari kita pergi ke Betlehem.
untuk melihat apa yang dikatakan oleh malaikat itu benarkah sungguh-sungguh terjadi. Mari kita pergi ke Bethlehem. Ada apa di sana? Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, saya berpikir, mudahkah bagi mereka untuk menemukan bayi Yesus? Alamatnya tidak jelas. Malaikat Tuhan itu hanya memberi tanda bahwa bayi itu dibungkus dengan kain lampin, dibaringkan di dalam palungan. Jadi bagi para gembala itu hanya tahu, oh pasti ini di kandang-kandang domba. Mereka mencari di satu kandang domba ke kandang domba yang lainnya. Dan ternyata mereka berpegang pada tanda yang diberikan oleh malaikat Tuhan, yaitu bahwa bayi itu dibedung dengan kain lampin dan berbaring di dalam palungan. Nah, sekalipun tidak mudah, alamatnya tidak jelas, tetapi para gembala itu terus mencari dan mencari. Dan dengan tuntunan Tuhan tentunya mereka akhirnya bisa berjumpa dengan Yusuf, Maria, dan bayi itu. Saudara, ketika para gembala itu melihat bayi itu, ternyata bayi itu kok sama aja wajahnya dengan bayi-bayi yang lain. Ya, tidak ada tanda-tanda kemuliaan yang bersinar di kepalanya, tidak ada. Sama dengan bayi yang lain. Namun para gembala itu tetap memegang tanda yang diberikan. Dan tanda itulah yang membuat para gembala itu semakin mempercayai bahwa bayi itulah sang juru selamat bagi manusia. Saudara, bagaimana dengan kita? Ketika kita mendengar berita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, adakah saudara antusias, mempunyai kerinduan untuk selalu berjumpa dengan Sang Juru Selamat, hingga setiap hari kita bersemangat untuk mencari dan menjumpainya? Saudara, kalau kita begitu antusias memberitakan ada kabar baik, ada vaksin, sehingga kita tidak takut lagi terhadap COVID-19. Benarkah kita ini juga bersegera untuk setelah kita mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, sungguhkah kita punya antusias juga untuk dengan sukacita memberitakan kepada orang lain? Para gembala itu setelah berjumpa dengan bayi Yesus, mereka semakin bersukacita, dan sukacita mereka itulah yang mendorong mereka untuk menjadi saksi Natal. Mereka menceritakan mula-mula kepada Maria dan Yusuf apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan ternyata betul-betul terjadi. Itulah yang mereka lihat. Mereka juga menceritakan kepada orang-orang di luar kandang itu bahwa apa yang mereka dengar dari malaikat persis yang mereka lihat, bahwa bayi itu adalah Sang Juru Selamat dunia yang akan menyelamatkan manusia dari kebinasaan akibat dosa manusia. Saudara, memang ketika ada kabar baik yang diberitakan, orang menanggapinya dengan berbagai macam. Ada yang antusias ikut melihat, ikut kemudian mempercayai. Ada yang mencibir dan tidak mempercayai karena dilihatnya ini adalah sosok para gembala yang tidak bisa dipercaya. Tetapi Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya, karena Maria betul-betul tahu bahwa yang dikatakan oleh para gembala itu betul. Dialah Sang Juru Selamat dunia ini. Nah, saudara-saudara, ketika ada kabar baik,
vaksin COVID-19 gratis. Banyak orang yang mau menyebarkan berita baik itu. Para gembala juga begitu mendengar dan melihat, mereka bersegera ke Bethlehem dan kemudian menjadi saksi yang menyebarkan berita Natal itu kepada orang-orang yang mereka jumpai. Bahwa Juru Selamat telah hadir, telah lahir di Bethlehem, hadir di dunia ini. Dan tentunya berita itu disampaikan dengan harapan semakin banyak orang percaya dan menyambutnya. Nah saudara, berita apa yang saudara sampaikan di dalam kehidupan saudara sehari-hari? Biarlah kisah para gembala ini menyadarkan kepada kita semua bahwa setiap orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan dan merasakan kasih-Nya seharusnya terdorong untuk menjadi saksi Natal bagi dunia. Sepantasnya lah kita dengan sukacita mengajak orang untuk pergi ke Bethlehem dalam tanda petik, untuk menjumpai Yesus. Saudara-saudara, di masa pandemi ini, ketika banyak orang tua yang merasa kesepian oleh karena anak-anak tidak bisa dengan mudah mengunjungi mereka. Demikian juga karena jaga jarak, sekalipun orang tua tinggal di satu kota dengan anak-anaknya, tetapi jarang berjumpa. Nah, bagi orang tua, oma, opa yang kesepian itu, apa yang bisa kita lakukan? Kita masih bisa mengunjungi mereka, baik melalui WA, melalui telepon, melalui video call. Mari kita ajak orang tua yang sedih, kesendirian itu, kita ajak mereka untuk mari kita pergi ke Bethlehem. Karena di sana ada Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kita ingatkan itu, bahwa yang lahir ini adalah Sang Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita, sehingga opa oma itu tidak lagi merasa dibiarkannya sendiri. Saudara, ketika banyak keluarga yang berduka karena kehilangan anggota keluarga akibat COVID-19, mari kita ajak mereka pergi ke Bethlehem. Oleh karena Yesus Kristus datang ke dunia justru untuk menyediakan kehidupan yang kekal, agar mereka ini terhibur dan imannya pun menjadi semakin dikuatkan. Saudara, ketika banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga tidak berpenghasilan, juga ketika orang mulai ketakutan terpapar oleh COVID-19 yang ternyata makin lama makin dekat dengan diri kita, mari kita ajak untuk ke Bethlehem menjumpai Sang Penolong yang tak pernah terlambat pertolongannya, karena Dialah Sang Juru Selamat itu. Saudara, sangat bersyukur Tuhan sudah mengaruniakan iman kepada saudara dan saya, sehingga kita bisa mempercayai bahwa kita telah memiliki Juru Selamat yang menyelamatkan kita dalam banyak perkara. Sang Juru Selamat itu bukan hanya nanti memberikan kepada kita tempat di sorga, nanti memberikan kepada kita hidup yang kekal, bukan itu. Tetapi Sang Juru Selamat itu sudah berkarya selama kita berseru kepadanya sepanjang hidup kita di dalam dunia. Ketika kita memohon pertolongan padanya, maka Sang Juru Selamat itu akan menyelamatkan kita dari berbagai macam bencana dan derita. Mari saudara, kalau kita sudah mendengarkan berita yang baik ini,
Mari kita juga memberitakan kepada orang lain agar mereka pun mempercayainya dan diselamatkan. Saudara, teruslah rasakan kebaikan Tuhan, rasakan kasih Tuhan, dan teruskanlah berita tentang kasih Tuhan itu kepada orang lain, supaya semakin banyak orang yang merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Selamat menjadi saksi Natal bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, di hari Natal ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan sebagai rasa syukur kita atas jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Persembahan saudara bisa dimasukkan ke dalam sampul untuk kemudian diserahkan ke gereja, atau melalui bank ditransfer dengan nomor yang sudah tertera di sana. Nah, mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa, dan sekaligus kita akan menaikkan doa-doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jika Maria mempersembahkan hidupnya untuk menjadi ibu yang mengandung dan melahirkan bayi Yesus, jika para gembala mempersembahkan suaranya untuk menceritakan bahwa Sang Juru Selamat telah lahir di Bethlehem, dan jika para majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, kini kami datang membawa persembahan berupa uang untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Kami juga mau membawa hati kami untuk kami persembahkan menjadi palungan tempat Yesus lahir dan hadir dalam kehidupan kami, agar hati kami semakin mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga mau mempersembahkan hidup kami melalui talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami.
biarlah kami gunakan talenta itu untuk pekerjaan Tuhan. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini, kami belum bisa berbuat banyak untuk gereja Tuhan. Tetapi biarlah kami belajar justru dari para gembala yang bersegera dengan antusias memberitakan akan kabar sukacita, memberitakan kabar baik tentang kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, kepada orang-orang di dalam kesusahan dan penderitaan mereka. Saudara-saudara kami yang berada di dalam kesulitan, biarlah kami boleh mendampingi dan mengingatkan ada Tuhan yang selalu menolong tepat pada waktunya. Tuhan, saat ini kami hendak belajar dari para gembala. Sekalipun keadaan mereka tidak berubah setelah berjumpa dengan bayi Yesus. Mereka masih tetap miskin. Mereka masih tetap rendah. Tidak diperhitungkan. Tetapi perjumpaan dengan Sang Juru Selamat itu sungguh mengubah hati mereka. Mereka sangat bersukacita hingga mulut mereka tidak mau diam. Terus bersaksi agar banyak orang datang kepada Sang Juru Selamat dan beroleh hidup kekal. Tolong kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh terus memelihara iman percaya kami. Tetapi biarlah kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang belum berada di dalam lingkup anugerah keselamatan. Pakai kami ya Tuhan untuk menceritakan tentang karya Tuhan demi keselamatan dunia ini. Biarlah gereja Tuhan juga terus memancarkan terang kasih Tuhan agar makin banyak orang merasakan kasih Tuhan. Kiranya damai Natal boleh melingkupi negeri kami ya Tuhan. Kiranya damai dari Tuhan boleh menaungi umat manusia di dunia. Apapun situasinya, biarlah mata kami terus tertuju ke Bethlehem, di mana Kristus Yesus lahir, agar kami dengan mantap boleh melanjutkan perjalanan hidup kami, pergi untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa di hari Natal yang kudus ini, biarlah kasih Tuhan akan terus melingkupi para pemimpin negeri ini, baik untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga dengan segenap jajarannya, para menteri yang bertugas untuk sungguh-sungguh memikirkan keadaan di negeri ini. Tuhan berkati keluarga mereka masing-masing. Tuhan tetap beri hikmat, sehingga pada akhirnya bangsa kami ini boleh melewati masa sulit ini dan sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami ini, karena kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala
Saudara-saudara, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing, dan biarlah dimanapun kita berada, tetap arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Kami akan menjadi saksi Natal bagi dunia. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan selamat Natal. Tetaplah bersukacita apapun keadaan saudara dan bagaimanapun situasi yang kita hadapi saat ini. Karena perjumpaan dengan Yesus Kristus yang sudah hadir di dalam dunia menjadi Tuhan dan Juru Selamat ini melebihi segala yang terjadi dalam hidup kita. Dialah sumber sukacita kita. Oleh sebab itu tetaplah bersukacita dan jangan lupa beritakanlah terus kabar sukacita ini kepada orang lain supaya mereka ikut bersukacita karena kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.